Shalom jemaat yang terkasih. Hari yang indah untuk kita kembali menikmati relasi dengan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami mengucap syukur untuk semua berkat dan kasih sayang-Mu. Kami boleh ada sebagaimana ada pada hari ini, semua adalah kemurahan-Mu. Kehidupan hari ini juga adalah anugerah-Mu. Sekarang kami mau belajar merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati kami, mampukan kami untuk mengerti, dan mohon kiranya Roh Kudus membantu kami supaya kami boleh melakukan di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita membaca Mazmur 46 ayat yang kedua hingga yang keempat. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Renungan kita, saya beri tema penolong yang setia. Ketika hidup kita sangat terluka, dan mungkin tidak ada seorang pun di lingkup kita yang benar-benar mengerti dan peduli dengan kondisi kita yang sebenarnya. Mungkin kita dapat berpura-pura di depan orang lain dengan tetap merasa baik-baik saja. Namun, kekecewaan, kemarahan, dan penderitaan yang kita alami tersimpan di dalam hati dan pikiran kita yang terdalam. Bahkan sahabat terbaik yang ada di sekitar kita juga tidak dapat benar-benar memahami pergumulan bahkan luka yang ada di dalam diri kita. Hidup ini dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang mengejutkan dan tak terduga. Dan yang menakutkan adalah ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan yang sulit untuk diselesaikan dengan cepat. Bahkan seringkali kita mengambil keputusan yang terburu-buru dan salah, yang pada akhirnya memunculkan masalah baru yang semakin menambah stres dan kita semakin terluka. Akhirnya kita merasa sendiri, merasa tidak ada yang mau peduli dengan apa yang sedang kita alami. Namun ada berita baik bagi Anda, yaitu Kristus mengenal dan memahami kondisi kita, bahkan sampai di dasar relung hati dan pikiran kita yang terdalam. Kristus bukan saja mengerti kondisi kita, Ia juga mampu, dan hanya Dia satu-satunya yang mampu untuk memulihkan kondisi kita, menutup lubang luka dan kecewa kita, memulihkan dan menyembuhkan kita, memberi penghiburan dalam kesepian dan kehilangan kita, bahkan menenangkan segala bentuk gelombang kekecewaan yang terus menghantam jiwa kita. Setiap saat dalam hidup kita, dari yang terbaik hingga yang terburuk, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Kristus peduli pada kita. Kita tidak akan pernah melewati masa-masa sulit ini sendirian. Faktanya, Tuhan selalu lebih dekat dan serasa lebih dekat dengan kita di saat kita kesakitan atau dalam kesendirian. Maka datanglah kepada Kristus, nikmati undangan kasih Kristus, nikmati persekutuan pribadi dengan Kristus, karena hal ini akan membawa kita kepada sukacita surgawi. Biarlah jiwa kita berserah penuh ke dalam tangan kasih-Nya, sekalipun mungkin keadaan belum berubah. Namun jiwa kita, hati dan pikiran kita sudah diubahkan oleh Kristus untuk melihat penyertaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu adalah sempurna. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang selalu menuntun langkah kami.
Sehingga ketika kami terluka, kami merasa sendiri, sesungguhnya Engkau ada. Sesungguhnya Engkau sedang berbicara kepada kami, menguatkan dan menghibur kami. Sekarang ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa boleh memimpin langkah kami, supaya kami tetap bahwa penyertaan-Mu itu sempurna. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pokok-pokok doa yang bisa kita doakan pada hari ini adalah setelah tayangan ini. Mari kita boleh mendoakan bersama-sama. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.